Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Jayapura menggelar musyawarah daerah atau Musda ke-7 pada Sabtu 21 Februari 2026 di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan mengusung tema Golkar Solid, Indonesia Maju, Papua Cerah, Kota Jayapura Sejahtera. Wali Kota Jayapura yang juga calon Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jayapura, Abisai Rolo, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksana Musda 7 Partai Golkar Kota Jayapura. Sebagai kepala daerah, ia menegaskan komitmennya mendukung seluruh partai politik dalam menjalankan agenda organisasi termasuk musyawarah daerah. Dalam momentum tersebut, Abisai juga menyatakan telah mendaftarkan diri kembali sebagai calon ketua DPC Partai Golkar Kota Jayapura. Ia berharap proses musyawarah berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepemimpinan partai ke depan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara partai politik di Kota Jayapura. Jadi sebagai kepala daerah Kota Jayapura dan wali kota, saya memberikan apresiasi dan dukungan kepada Partai Golkar Kota Jayapura yang pada hari ini tanggal 21 Februari 2026 melaksanakan musyawarah daerah ke-7. Sebagai kepala daerah saya memberikan apresiasi dan dukungan. Sebagai wali kota, saya selalu mendukung semua partai politik. Sebagai pimpinan partai politik di kota, mendukung semua partai politik yang ada dalam pelaksanaan musyawarah dari semua partai, termasuk hari ini Partai Golongan Karya Kota Jayapura. Dan saya berharap dalam musyawarah Partai Golkar ke-7 hari ini, mudah-mudahan dalam musyawarahnya berjalan dengan baik dari awal sampai dengan selesai, menghasilkan hasil musyawarah ada pemilihan ketua yang memang dikehendaki oleh Partai Golkar untuk memimpin Kota Jayapura. Sehingga sebagai ketua, sebagai wali Kota Jayapura, saya mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam musyawarah ke-7 DPD Golkar Kota Jayapura. Saya berharap ke depan semua partai politik kita bergandengan tangan, ya, bersatu, kita berkolaborasi sehingga dalam menjalani politik di Kota Jayapura memang kita harus bersatu. Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Kota Jayapura, Ishak Rumbawar, menjelaskan pelaksanaan Musda mengikuti mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Agenda utama meliputi evaluasi program, perumusan arah kerja ke depan, serta pemilihan ketua formatur yang akan menjadi mandarataris Musda. Ia menambahkan, Musda kali ini juga menekankan sinergi antara visi Partai Golkar dan program pembangunan pemerintah Kota Jayapura sebagai bagian dari komitmen partai untuk terus mendukung pembangunan daerah. Jadi mekanisme sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan Yuklat bahwa seperti lazimnya musyawarah, cuma hal yang spesial di sini adalah kami akan melaksanakan musyawarah terkait dengan ketentuan dalam anggaran dasar rumah tangga kami. Setelah itu kami akan menyepakati atau mengesahkan program-program kerja yang terangkat daripada evaluasi dan prospek masa depan daripada Golkar Kota Jayapura, yang mana kami materinya sudah digodok bersama dengan teman-teman steering komite berdasarkan apa yang tadi saya laporkan terkait dengan capaian daripada Ketua Golkar sebelumnya yang sudah kita kemas dan akan menjadi bagian dalam perumusan untuk akan dijalankan pada saat terpilihnya ketua formatur yang akan menjadi mandataris Musda ini. Yang bertangan Musda ini supaya apa-apa yang sudah ditetapkan itu dalam program umum itu akan diterjemahkan dalam action yang lebih teknis, dalam hal ini rapat kerja dan selanjutnya untuk terjemahkan. Dan yang spesial daripada Musda ini adalah kami mengemasnya dengan mensinergikan apa yang menjadi visi dan misi daripada Wali Kota Jayapura. Jadi Partai Golkar merupakan partai yang selalu bersama-sama dengan pemerintah, membangun semangat bersama pemerintah. Apalagi Kota Jayapura, kita tahu bersama Partai Golkar sangat kental dengan kondisinya yang sudah sebagai pemenang di Kota Jayapura, maka visi misi daripada pemerintah harus kami sinergikan. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Max Kray, menilai Abisai Rolo merupakan salah satu kader terbaik yang masih dibutuhkan partai. Ia menyebut
kemungkinan adanya diskresi dari DPP Partai Golkar terkait ketentuan masa jabatan sesuai mekanisme yang lazim digunakan dalam partai. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini saya mungkin sudah langsung harus menjelaskan, tetapi sebenarnya ini hal yang menjadi bukan rahasia lagi di Partai Golkar ya. Kalau dalam aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sebenarnya ini harus jujur-jujur saja saya terbuka ya. Sebenarnya sebentar baru akan kita sampaikan dalam forum, tetapi Bapak Ibu yang mempertanyakan itu, Pak Abisailolo adalah kader terbaik Partai Golkar yang dimiliki hari ini di Kota Jayapura. Putra terbaik POR yang mempunyai visi, misi, kapasitas jelas, sehingga sampai dengan hari ini dari semenjak kepemimpinan beliau 10 tahun lalu di Partai Golkar melihat bahwa beliau masih dibutuhkan untuk memimpin Partai Golkar ke depan. Nah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dan Juklak itu mengatur bahwa pemimpin partai itu hanya 2 periode, berarti 10 tahun aja ya. Tetapi hari ini Pak Abisai merasa pandang perlu oleh Partai Golkar, DPP Partai Golkar, sehingga akan ada diskresi daripada ketua umum yang biasa lazim dipakai oleh Partai Golkar. Jadi diskresi ketua umum itulah yang hari ini beliau pakai untuk memohon kesediaan daripada beliau untuk harus maju. Wajib hukumnya dia maju. Kenapa? Karena ya masih fit, kenapa tidak kita pakai gitu. Sehingga hal ini pun juga bukan di Kota Jayapura, di mana-mana Partai Golkar di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat kader yang kompeten, kader yang masih bisa kita andalkan pembangunan sebuah kota atau kabupaten, maka akan turun diskresi ketua. Melalui Musda 7 ini, Partai Golkar Kota Jayapura diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat peran politiknya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.